Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Ari Akbar, Mobile Jurnalis Desa, TV Desa Pariaman, di Rumah Odop. Apakah Odop itu? Ini dia produk-produknya. Yuk, kita tanya langsung kepada founder Odop tersebut. Silakan. Odop itu apa sih, Bu? Gitu. Kalau boleh dijelaskan, Bu. Boleh. Silakan. Iya, baiklah. Perkenalkan dulu, nama saya Emma Latif. Saya adalah ketua umumnya ODUP, Organisasi Daur Ulang Produktif. Saya di sini bukan hanya bekerja sendiri, tapi juga ada pendirinya, yaitu suami saya sendiri, yaitu Bapak Abdul Latif. Mungkin Bapak silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif. Saya sebagai pendiri, kemudian ideator dari kegiatan organisasi daur ulang produktif ini, dan lebih jelasnya mungkin ketuanya akan perjelas apa itu ODUP. Jadi yang namanya ODUP itu adalah organisasi daur ulang produktif, yang dimana kita mengumpulkan, menghimpun semua pendaur, penggiat lingkungan yang terdiri dari pemulung, pendaur, penggiat. Jadi kita di sini berkumpul itu gunanya untuk membantu pemerintah atau bermitra kerja dengan pemerintah, karena di pemerintah kita mungkin masalah sampah itu bukan sesuatu yang rahasia lagi, karena sampah ini sudah menua dunia ya masalahnya. Kemudian di ODUP kita mempunyai program, yaitu pertama ke masyarakat kita sosialisasi tentang pilah-pilah sampah. Jadi memang kita ajak masyarakat bagaimana kita mengurangi debit sampah itu sebelum sampai ke TPA, yaitu dengan cara mensosialisasikan ke masyarakat bagaimana caranya pilah-pilah sampah. Kemudian kita daur ulang menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis karena kita tahu sendiri untuk perekonomian kita setelah COVID ini mungkin semuanya merasakan itu banyak yang anjlok. Jadi dengan program ODUP tadi kita ambil kesempatan untuk membentuk kembali entrepreneur baru, menciptakan UMKM baru di bidang daur ulang. Kalau usaha-usaha lain itu keuntungan dari suatu usaha seperti kuliner atau fashion, keuntungan paling tinggi itu 20%. Sementara kalau kita mengolah sampah, itu bisa sampai 500% keuntungannya. Iya. Karena sampah itu bahan baku yang tidak dibeli, kemudian itu kita proses menjadi suatu apa. Sementara seluruh sampah yang ada di sekitar kita itu bisa kita olah untuk menjadi suatu produk, kecuali sampah yang mengandung zat kimia yang berbahaya seperti B3. Terinspirasi dari mana Ibu dan Bapak untuk melakukan kegiatan ODUP ini, Bu? Baiklah, untuk terinspirasinya yaitu kami dulu tahun 95-an sudah mendaur. Saya kebetulan kami suami istri punya usaha. Kalau suami memang daur ulang, yaitu namanya Tempurung Barindo, mengolah dari batok kelapa yang dibuang orang. Kemudian kalau saya mendampingi di selain nyulam, sulam atau bordir, saya juga mendaur ulang, itu daur ulang perca. Jadi terinspirasi dari sana. Kebetulan waktu itu ada kayaknya kalau kita dari daur ulang ini kan tidak terlalu diperhatikan sama pemerintah. Yang diperhatikan adalah kayak fashion, kuliner, dan yang lainnya. Sehingga saya bincang-bincang sama suami, gimana kalau kita membentuk satu organisasi, cuma organisasinya itu beda dari yang lain itu. Seperti daur ulang. Kita kumpulkan kawan-kawan, kita bentuk organisasinya. Karena dengan bentukan organisasi ya, berarti kita akan kuat. Yeah. Kita kuat dan kita bisa maju bersama. Melihat dari kondisi Indonesia yang di mata dunia, kita adalah penghasil sampah nomor 2 terbesar di dunia. Sementara kalau kita pandang ya, sampah itu merupakan suatu nilai ekonomis yang tinggi. Selama ini tidak pernah dilihat orang bagaimana sampah itu bisa menghasilkan uang. Kita melihat seperti petani sekarang yang menjadi dengan harga pupuk yang begitu tinggi. Yeah. Sementara kita bisa mengolah sampah sayur-sayuran, sampah sayur-sayuran yang ada di pasar. Kita bikin seperti pupuk kompos, dan itu bisa menaikkan harga dari pupuk tadi. Yeah. Nah, kemudian sampah-sampah itu tadi bagi kami itu sampah itu adalah merupakan harta karun terpendam yang selama ini tidak terkelola dengan baik. Jadi kami sangat berkeinginan sekali untuk sampah-sampah itu tadi dikelola dengan baik, dan seperti kami sudah minta bantuan dari para dewan untuk menjadikan TPA yang selama ini tempat pembuangan sampah akhir, tapi sekarang kami berkeinginan TPA tempat pengolahan sampah akhir. Ya. Kemudian ada produk kita ya, produk dari daur ulang itu seperti sampah-sampah plastik yang kita bikin aksesoris perempuan, wanita ya, kayak tas, dompet, segala macamnya. Kemudian juga ada fashionnya itu seperti perca. Kemudian ada yang saya pakai sendiri, ekoprint. Ekoprint ini ramah lingkungan. Kita pakainya dari bahan-bahan sayur yang tidak terpakai, kita olah lagi menjadi ada pewarnanya, jadi pewarna gitu kan. Kemudian daun-daunnya pun dari alam ya. Jadi bahan pewarna dari ekoprint seperti kulit jengkol, kulit bawang merah,
Jadi itu merupakan juga sampah yang kita olah menjadi Kembali. pewarna dari ekoprint. Iya. Untuk ke depan, apa harapan yang tertumpang dari Ibu dan Bapak kepada pihak-pihak yang terkait kan? Ya, untuk telah kami badan hukum kan, yang badan hukum keluar dari pada tahun 2021, alhamdulillah jadi sifatnya nasional. Jadi harapan kami ya, dapat kita mengembangkan lagi odop-odop ini ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Indonesia, ya. Ya, mungkin lebih apa ya? Iya. Jadi harapan kami kepada pemerintah baik pusat, kota, provinsi, kemudian seluruh pembina kami Seluruh juga unsur yang akademis ya, terkait. untuk saling berkolaborasi dengan kami untuk menjalankan program-program kami ke masyarakat. Kemudian harapan kami bantu dan dukunglah kami atau sokonglah kami untuk membentuk DPW, DPD, ranting, DPC-nya di seluruh Indonesia. Kemudian ada seperti catatan bagi kita, odop lahir dari arus bawah, bukan dari atas, bukan sama seperti bank sampah. Kalau bank sampah memang dari atas ke bawah, sementara odop adalah arus keinginan dari seluruh penggiat, kemudian pelaku daur ulang, di mana mereka bersatu dan membuka lagi cabang-cabang tempat lain. Kemudian bagaimana program ini terlaksana, kemudian dengan pelatihan kita mohon bantu nanti juga sama bapak-bapak kita pusat sampai ke kota, yaitu bagaimana masyarakat yang sudah kita bentuk kelompok-kelompoknya itu dapat pelatihan dan arahan bagaimana mengolah daur ulang tadi. Odop berdomisili lahir di Kota Padang, seharusnya kita bangga dan menyokong atau mensupport karena dia adalah sosial sifatnya, sosial ke masyarakat untuk sosialisasi ke masyarakat. Bagaimana caranya kita pilah-pilah sampah dari rumah kita sendiri dulu. Karena yang kalau menurut saya sampah adalah harta karun yang terpendam, yang pertama. Yang kedua, sampah adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab pemerintah ya, karena yang menghasilkan sampah adalah kita sendiri. Jadi memang kita sama-sama saling kolaborasi untuk mendukung programnya Odop, bagaimana Odop bisa ikut berperan dalam mengurangi debit sampah sampai ke TPA ya. Mobile Jurnalis Desa, TV Desa Pariaman, Ali Akbar melaporkan.